Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidi Irwanda, NIM 18060051. Video ini saya buat untuk mempresentasikan tugas mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu Bapak Dr. Alphonse Trianto, SEME. Baiklah, pada video kali ini saya akan melanjutkan penjelasan sebelumnya terkait penelitian yang akan saya lakukan. Pada kali ini saya akan menjelaskan bab 3, yaitu metode penelitian. Terdapat beberapa poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu pendekatan penelitian. Nah, ditinjau dari datanya, pendekatan penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Yang dimaksud dengan penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Selain itu, jenis pendekatan penelitian saya ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Jenis penelitian kualitatif deskriptif yang saya gunakan pada penelitian ini adalah penelitian yang dimaksud untuk memperoleh informasi mengenai dampak merger bank syariah terhadap nasabah dan karyawan di Sumatera Barat. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu tempat dan waktu penelitian. Penelitian tentang analisis dampak merger bank syariah terhadap nasabah dan karyawan di Sumatera Barat akan saya lakukan di beberapa bank syariah yang ada di Sumatera Barat dan akan saya laksanakan pada bulan Juni 2021. Kemudian poin yang ketiga yaitu objek penelitian. Objek penelitian dapat dinyatakan sebagai suatu sosial penelitian yang ingin diketahui apa yang terjadi di dalamnya. Pada objek penelitian ini, saya dapat mengamati secara mendalam aktivitas orang-orang yang ada pada suatu tempat tertentu. Nah, objek penelitian ini adalah dampak merger bank syariah terhadap nasabah dan karyawan di Sumatera Barat. Kemudian poin yang keempat yaitu subjek penelitian. Subjek penelitian merupakan sumber data yang dimintai informasinya sesuai dengan masalah penelitian. Adapun yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data itu diperoleh. Untuk mendapatkan data yang tepat, maka perlu ditentukan informan yang memiliki kompetensi dan sesuai dengan kebutuhan data atau disebut dengan purposive. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari adanya merger bank syariah terhadap para nasabah dan juga karyawannya. Oleh karena itu, diperlukan subjek untuk memenuhi parameter yang dapat mengungkapkan hal di atas, sehingga memungkinkan data tersebut dapat diperoleh. Subjek penelitian yang dianggap dapat memenuhi karakteristik adalah yang pertama, nasabah. Nasabah ini merupakan orang atau badan hukum yang mempunyai rekening, baik rekening simpanan ataupun pinjaman pada pihak bank. Sehingga nasabah merupakan orang yang biasa berhubungan atau menjadi pelanggan bank. Dengan kata lain, nasabah adalah pihak atau orang yang menggunakan dan secara sengaja menjadi pelanggan bank yang dipercayainya. Dalam memahami mengenai apa yang dipikirkan oleh nasabah, ada beberapa hal yang harus dipahami terlebih dahulu. Yang pertama yaitu memahami tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang ingin dicapai atau yang didapatkan oleh nasabah. Kemudian yang kedua, memahami cara mereka bagaimana membuat peringkat dan memprioritaskan tujuan dari sasaran-sasaran tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu yang ketiga, mengetahui apa yang bisa dilakukan dengan produk yang akan ditawarkan untuk membantu merealisasikan masalah-masalah yang timbul antara mereka dan cara mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Kemudian subjek yang kedua yaitu karyawan. Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, karyawan ini dapat diartikan setiap orang yang bekerja dengan menerima imbalan dari tempat ia bekerja
dan memiliki hubungan kerja dengan adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan karyawan. Nah, sedangkan menurut Manulang tahun 2002, karyawan adalah penduduk dalam usia kerja, yaitu antara berusia 15 sampai 64 tahun, atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga kerja dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, dapat saya simpulkan bahwa karyawan ini adalah seseorang yang bekerja dan memiliki tanggung jawab atas pekerjaannya, dan imbalannya adalah gaji dan tunjangan dari tempat seseorang itu bekerja. Selanjutnya, poin yang kelima yaitu variabel penelitian. Menurut Sugiono, pada tahun 2013 menyatakan bahwa variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Kemudian ditariklah kesimpulannya. Terdapat dua variabel berpasangan dalam penelitian ini. Yang dimaksud dengan variabel berpasangan adalah variabel dengan subjek yang sama namun mengalami perlakuan atau pengukuran yang berbeda, yaitu pengukuran sebelumnya dan sesudahnya yang dilakukan sebuah treatment. Nah, dari masalah yang telah dirumuskan, maka penelitian ini bermaksud mengungkapkan fakta dan mengkaji dua variabel berpasangan, yaitu variabel berpasangan yang pertama, minat nasabah dalam mengungkapkan produk bank syariah dan kinerja karyawan sebelum dilakukan merger. Variabel berpasangan yang kedua, minat nasabah dalam menggunakan produk bank syariah dan kinerja karyawan setelah dilakukan merger. Selanjutnya, poin yang keenam yaitu metode pengumpulan data. Menurut Burhan Bungin, pada tahun 2003 dalam bukunya halaman 42, menjelaskan metode pengumpulan data adalah dengan cara dan bagaimana data yang diperlukan dapat dikumpulkan sehingga hasil akhir penelitian mampu menyajikan informasi yang valid dan dapat dihandalkan. Nah, sedangkan menurut Suharsimi Arikunto pada tahun 2002 dalam bukunya halaman 136 berpendapat bahwa metode penelitian adalah berbagai cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Cara yang dimaksud adalah wawancara dan studi dokumentasi. Nah, metode pengumpulan data yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara. Wawancara adalah cara menghimpun bahan keterangan yang dilakukan dengan tanya jawab secara lisan, secara sepihak berhadapan muka, dan dengan arah serta tujuan yang telah ditetapkan. Anas Sudiono pada tahun 1996 dalam bukunya halaman 82 ada beberapa kelebihan pengumpulan data melalui wawancara. Di antaranya yaitu pewawancara dapat melakukan kontak langsung dengan peserta yang akan dinilai. Data diperoleh secara mendalam. Yang diinterview bisa mengungkapkan isi hatinya secara lebih luas. Pertanyaan yang tidak jelas bisa diulang dan diarahkan yang lebih bermakna. Wawancara dilakukan secara mendalam dan tidak terstruktur kepada subjek penelitian dengan pedoman yang telah dibuat. Teknik wawancara digunakan untuk mengungkapkan data tentang dampak yang dilakukannya merger bank syariah terhadap nasabah dan karyawan yang ada di Sumatera Barat. Kemudian poin yang terakhir yaitu yang ketujuh, teknik analisis data. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan lebih banyak bersifat uraian dari hasil wawancara. Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. Menurut Patton pada tahun 2001 dalam bukunya halaman 103, analisis data adalah proses mengatur urutan data
mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan uraian dasar. Definisi tersebut memberikan gambaran tentang bagaimana pentingnya kedudukan analisis data dilihat dari segi tujuan penelitian. Prinsip pokok penelitian kualitatif adalah menemukan teori data. Nah, teknik analisis data yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah seperti yang dikemukakan oleh Burhan Bungin tahun 2003 pada bukunya halaman 70, yaitu yang pertama, pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara dan studi dokumentasi. Yang kedua yaitu reduksi data. Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi dapat dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, metode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, menulis memo, dan sebagainya dengan maksud menyisihkan data atau informasi yang tidak relevan. Yang ketiga yaitu display data. Display data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks narasi. Penyajiannya juga dapat berbentuk metrik, diagram, tabel, dan bagan. Kemudian yang keempat yaitu verifikasi dan penegasan kesimpulan. Verifikasi dan penegasan kesimpulan ini merupakan kegiatan akhir dalam analisis data. Penarikan kesimpulan berupa kegiatan interpretasi, yaitu menemukan makna dari data yang telah disajikan. Antara display data dan penarikan kesimpulan, terdapat aktivitas analisis data yang ada. Nah, dalam pengertian tersebut, analisis data kualitatif merupakan upaya berlanjut, berulang, dan terus-menerus. Masalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang terkait. Baiklah, sekian presentasi saya pada hari ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Apabila ada pertanyaan, mohon diajukan pada kolom komentar di bawah ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.